Nah, balik lagi kita di Cakap Buntal. Kali ini kita bakal ngobrol, bercakap sama duo yang orang-orang bilang kalau mereka berdua menghasilkan musik itu irgasm, bergairah terangsang nih. Nah, kita bahas soal apa yang mendasari mereka mendirikan Manjakani dan juga bagaimana kisah di balik Manjakani yang mungkin belum disampaikan di media, kita sampaikan di Rumah Jurnalis Pontianak di channel Cakap Buntal. Halo Tovan, Nabila, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Saya melihat akan sebentar lagi penerusnya Tovan nih. Lagi perempuan nih? Kemarin sih USD kedua sih cewek. Tapi kan bisa berubah. Bisa berubah lah ya. Tapi apapun yang diberikan oleh Tuhan ini lah. Sehat. Yang penting sehat. Berat badan enak Nabila? Biasa ya sih berat badan Nggak turun sempat malah? turun Sempat karena turun? awalnya Entah hebat. iya mual-mual gitu kan, jadi nafsu makan tuh agak kurang. Jadi- Tapi sekarang udah lebaran nih kan, makan kue. Jadi teman udah siap jadi bapak lah ya. Bapak siaga ya. Sebenarnya sih dibilang siap sih belum. Memang enggak dia Kalau siap kan? dibilang nggak siap enggak gitu kan. Ah. Tapi tuh kayak kemarin tuh kayak masih santai-santai gitu. Terus kalau sekarang udah mau jadi bapak kayak gitu. Mau nawar harus siap. Dari nikah ada yang beda enggak? Karena biasanya kan kalau pacaran beda rumah lah kan? Iya. Sekali pas sudah nikah bangun tidur ada orang lain gitu. ada perasaan seperti itu enggak? Mungkin dari Taufan dulu nih. Awal-awal nikah sih kayak Walaupun di panggung udah setiap hari sama-sama, sebelumnya memang di kampus juga pacaran gitu kan. tetap beda sih. Iya, kayak tiba-tiba bangun tidur sebelah ada cewek gitu. Ah. Bangun tidur, oh iya, udah nikah. Gitu. Ada sempat pertanyaan itu ya? Iya, iya. Bila sendiri gimana? Iya, karena aktivitas memang sering kan sebelum nikah tuh hampir setiap apapun kalau keluar rumah tuh pasti sama-sama bangopan. Ah. Jadi pas sudah nikah memang kayak nggak ada yang berubah sih, sama-sama aja, tapi bedanya tuh kayak ya itu di tempat tidur tuh Ada tanggung jawab sendiri gitu ya? ya Terus ada predikat sendiri gitu? ada beberapa hal yang udah gimana ya, hal-hal yang kita biasa lakukan sendiri itu ternyata udah sama-sama. Dan bisa dibantu. Hmm. Pertengkarannya juga beda ya? Ya, biasa kan kalau pacaran pertengkarannya hal-hal yang tidak penting. Iya. Kadang-kadang kalau udah nikah lebih tidak penting kadang-kadang. Misal odol tuh yang topan misalnya nih ya, misalnya dilipat begini nah. Nah kalau Nabila nggak suka misalnya, ada sempat nggak kayak gitu tuh? Hal-hal kecil kayak gitu ada sih, cuman bukan odol. Apa ya? Kayak naruh pakaian. Oh. Biasanya di rumah gimana hal-hal kecil. Kita lagi nih gimana lah hebat? Nah, itu lah. Ngelempak ya tak? Pak yang lempar. Oke, kita balik ke apa sih yang menjadi dasar akhirnya dipilih nama Manjakani. Mungkin kalau kita lihat di media ya, di Tribun, di DN Times, sempat juga masuk waktu itu, dan di beberapa media disebutkan bahwa Manjakani itu memang mengambil sisi merdu, kemudian sisi halus dari buah Manjakani sendiri seperti itu. Nah, ini tolong dijelaskan nih, kenapa sih akhirnya pakai nama Manjakani gitu? Kebetulan yang ngasih nama itu kan saya. Ah, Bahkan sebelum kenal Nabila. Hmm. Jadi ceritanya dulu saya sempat main musik sampai sekarang sih main wedding, main musik wedding. Nah itu tuh di tahun 2017 lah gitu. Waktu itu nyari nama band wedding. Oh gitu. Wah, wedding bandnya nama apa ya ini? Pas waktu itu lihat di iklan di TV waktu itu. Manjakan. Kok kata Manjakan itu masuk Enak ya? masuk ke telinga tuh sopan ya gitu ya. Enak. Ringan gitu ya. Nah dari situ mulai cari tahu artinya. Walaupun khasiatnya untuk kewanitaan ya? Walaupun. Walaupun Jadi abang belum tahu kali ya hasilnya apa. karena dari iklan di TV sih waktu itu. Atau terinspirasi dengan nama gang di Mempawa, kan ada gang Manjakani. Oh iya ada. Ada. Oh, Baru boleh. tahu nih, Bang. Kita harus ke sana tuh kalau lewat. Jadi waktu itu melihat nama itu dan cari tahu artinya. Jangan sampai kalau itu jadi udah ada brand. Merek atau apa. Merek itu. Yang Jadi kan dimasukin. sampailah nyari ke Google, oh bahwa itu tuh tumbuhan, Iya. buah-buahan yang khasiatnya tuh kalau di Indonesia sendiri tuh buat
perapat itu. Tapi kalau di Asia Tenggara kayak di India itu Setnya banyak. buat obat sakit gigi Variatif. dan lain-lain. Cuman di Indonesia yang lebih banyak itu. Nah dari situ lah mulai kayaknya nggak apa sih kalau pakai nama ini. Sempat beberapa tahun awal memulai karir itu disuruh ganti sama beberapa teman. Tapi Alasannya apa tuh? Kadang-kadang ini karena ini apa? Google. Jadi ketika search Manjakani Yang muncul yang obat-obatan. muncul bukan ya. band ya, yang ditakutkan seperti itu. Tapi menurut saya itu nggak jadi masalah sih ketika search nama bandnya sama judul lagunya mungkin atau Manjakani band. Ya udah nggak masalah. Tapi waktu itu kan karena berhubung baru kan, jadi belum banyak dokumentasi digital yang bisa kita upload. Konten-kontennya. Sehingga ya wajar kalau yang muncul obat-obatan itu jadi salah satu alasan yang ngapain kita gantikan. Dan dicek itu kan nama buah-buahan kan. Jadi buah. kayak Apple, Ya. Apple jadi satu brand gitu nama buah. Tapi Udah, sempat nggak gimana masalah. ya, maksudnya ada teman yang kayak Nabila kan pakai kerudung nih gitu. Jadi gimana ya kalau kasih yang memanjakan itu yang muncul tuh tante-tante, foto-foto ya gitu karena emang hasilnya tuh karena khasiatnya untuk wanita. Iya. Mungkin kalau waktu itu duonya laki-laki sama laki-laki mungkin nggak dipakai ya Manjakani. Tapi karena ada cewek, oh jadi kayaknya oke juga. Oke, udah. Dan lagunya juga pas ya. Beberapa. Kenapa sih kalian akhirnya milih genre Vox Pop? Sorry kalau saya salah ya. Banyak yang bilang memang Manjakani itu meledak gara-gara Asmara Weda. Kemudian lagunya juga rata-rata genrenya seperti itu. Bahkan ada juga yang bilang nih, kalau dengar Manjakani itu anak-anak senja. Anak-anak ngopi, anak-anak senja. Walaupun kadang-kadang kopinya kopi susu gitu kan, ataupun ngeteh, tapi Ngeteh. ngomongnya ngopi gitu. Kenapa? Memang mau ngambil pasar itu atau gimana? Enggak, jadi pertama kali kita membentuk Manjakani itu di kampus. Waktu itu kita udah pacaran setahun waktu itu, tapi belum membentuk Manjakani. Sampailah ada satu acara di kampus yang teman-teman buat, kita disuruh main berdua gitu. Kita main berdua, waktu itu masih bawa lagu orang. Nah dari situ tuh teman-teman ayo buat lagu sendiri, support dari situ kan. Nah dalam membuat lagu tuh kita tidak menentukan genre sama sekali. Kayak Lirja gitu ya, ini lagu pertama genrenya kayak gimana? Enggak sih, karena waktu itu kebetulan instrumennya gitar sama gitar, vokal dan vokal, kita mencoba memaksimalkan itu. Nah, selain itu yang menarik adalah genre Vox Pop itu memang bertalian berat lah ya, ngeri bahasa saya ini bertalian berat. Karena lirik-liriknya Manjakani itu memang KBBI sekali. Berjumpalitan, kemudian apa lagi ya, tirai atau apa saya lupa itu. Pokoknya di lirik Asmara Weda seperti itu, berjumpalitan bahagia dan lain-lain seperti itu. Apakah memang mencari lirik-lirik yang kayak anak-anak senja gitulah? Nah kebetulan kalau fenomena senja kopi itu kan di beberapa tahun belakangan, kebetulan di lirik lagu Manjakani yang apapun itu tidak ada bahas senja, tidak ada lirik Bahas kopi, tidak ada lirik hujan sama rindu ada, tapi dua definisi itu enggak. Itu kan satu fenomena yang sedang terjadi lah di Indonesia. Atas mungkin kalau saya melihatnya atas pelatahan beberapa teman-teman yang menganggap kalau gitar vokal itu udah folk. Nah sebenarnya kan folk itu punya artian yang luas, bahkan dari segi penulisan lirik, dari segi musiknya. Tapi sebenarnya Tovan dengan Nabila nih mau ngasih genre musiknya apa? Genre Manjakani gitu? Atau genre apa? Ketika ditanya, kita nggak bisa bilang pop. Jujur kalau untuk yang udah dituliskan itu pop atau pop, itu sebenarnya cuma pertanyaan dari media-media. Oke. Kayak Formalitas jawab ya. Untuk nyematkan ya biarlah genrenya gitu. Nah. Tapi sebenarnya apa sih? Kalau ditanya nggak tahu. Tidak tahu sih. Karena kalau ditanya, kalau kita bicara soal struktur musik, struktur musik, Tahu. genre musik gitu ya, genre musik itu bisa masuk alternatif loh sebenarnya. Nah itu luasnya.
luasnya musik, dia bisa masuk di manapun. Jadi ketika kita menetapkan kalau genre kita pop misalnya, tapi di album kedua kita bisa berubah ke jazz atau Iya. makanya dari itu ada sedikit bluesnya juga. nah, alternatif lebih luas. Sebenarnya ya tadi genre itu kembali ke pendengar lagi lah, karena mereka yang nilai, oh ini sih pop. Ya walau sebenarnya pas kami buat lagu Manjangani, kenal kalau Nabila sendiri malah karena Nabila berangkat dari musik pop, Iya. jadi kan dengar musik-musik pop yang ada di televisi, di radio, jadi kita ngerasa Manjangani itu emang benang merahnya pop gitu. Cuma mungkin ada baluran-baluran apa yang mungkin buat pendengar itu ini folk nih, ini sampai dosen kita sendiri bilang kalian tuh baladan, Iya. kan ada lagi Iya. gitu. Dan dosen prodi seni ya, Ya. ada satu dosen yang saya kenal loh, Pak Imam. Apa? Pak Imam. Nah, kebetulan guru saya dulu. Oh. Sebelum jadi dosen ya. Oh, Masih jadi guru. Oke. Dia bilang gini, musik itu memang seperti agama. Dia bilang, ada yang disukai karena dibawa dari lahir, tapi berhak dipilih ketika kita sudah mengerti. Nah, itu ungkapan yang saya akan challenge ke kalian berdua nih. Kira-kira seperti itu enggak? Dari pertumbuhan kehidupan kalian berdua lah. Dari awalnya suka dengan musik apa, tapi tiba-tiba akhirnya kalian memilih ini yang pengen saya punya gitu. Yang pengen saya jalani Memilih seperti untuk ini. dimainkan atau Memilih untuk dimainkan didengar? dan agar orang lain mendengar gitu. Kalau memilih untuk dimainkan, kok sampai saat ini kalau saya pribadi bebas. Ketika di album sekian atau di luar project Manjakan ini saya harus mainkan musik apapun, ketika saya suka, saya tidak akan segan-segan untuk berpindah. Ada nggak genre musik yang tidak disuka? Nabila, Nggak ada. Nabila nggak? Kalau Dangdut Nabila, misalnya atau apa gitu? Fakta ya, fakta. Nabila juga berangkat dari nyanyi dangdut. iya sebenarnya. Weddingan. Enggak mungkin enggak suka. kalau- memang harus cengkoknya oke itu berarti. Karena kan kalau kita memilih jalan untuk di musik ini ya, walaupun kita nggak suka, tapi kita paling tidak tuh udah terlatih untuk gimana sih cara menikmati. Musik. Walaupun gimana ya, maksudnya misalnya Manjakan nih dengan musik yang seperti ini, terus orang berpikir kami cross genre, lalu kami benci rock atau metal atau musik-musik keras gitu, kayaknya enggak sih. Kalau melihat dengan kacamata atau dengan telinga Ya. menikmati gitu ya, kita bisa menempatkan gimana telinga kita menikmati musik itu, maksudnya gimana Enggak, sih? intinya enggak menutup Bukan, telinga lah buat iya. mendengar atau memainkan musik apapun. Yang penting suka ya. Yang penting suka dulu. Yang penting Kalau suka. memainkannya ya. Kalau dengar suka enggak suka ya tetap Tetap dengar. memilih. Tetap dengar. Kayak saya juga pernah main di orkes dangdut. Kita juga pernah main di gamelan Jawa, di vokal grup, di paduan suara, terus di kasidah Nabila pernah ikut ibu-ibu pengajian. Oke. Nggak keluar dari mikir kan, tadi kan? Gini. Dijikom. Oh, susah itu. Oke. Nah, kalau kita bicara yang namanya karir nih. Saya pernah ngobrol sama kawan-kawan beberapa band lah ya, kayak Afternoon. Nah, sekarang saya mau nanya juga ke Manjakan, kenapa kalian tidak stay in Jakarta untuk mengejar mimpi kalian misalnya? Dan kenapa tetap mencintai Pontianak, tempat kalian berkarya? Kenapa tidak di sana gitu? Kenapa? Oke. Kenapa ya bang ya? Karena kesempatan lebih besar di sana. Ada Ya sih. dengan banyak sekali inilah lika-likunya, dan kalian juga udah mulai dikenal kan, dan terkenal juga, udah jadi artisnya Tri kan. Kalau untuk zaman Dia nggak di endorse ya sama Tri ya, nggak di endorse, tapi nggak apa-apa lah. Kita sebutkan ya. kalau buat zaman sekarang sih, kalau zaman dulu mungkin ya Harus ke Jakarta. harus ke Jakarta, goalsnya harus di televisi, di radio. Kalau sekarang tuh udah bukan zamannya gitu, walaupun masih penting untuk ke Jakarta.
Tapi bukan zamannya lagi ketika kita di sini, tapi karya kita bisa Bisa di bukan mana-mana. cuma di Jakarta, tapi bisa di Papua, bisa di mana pun, bisa di bahkan di dunia gitu. Karena sekarang eranya digital kan, semua orang bisa akses itu. Nah, yang penting itu melakukan promosinya lewat kayak di Pontianak. Kayak kita media apa nih yang kita punya? Iya. Media cetak, media online. Nah, itu yang sangat penting. Gimana ekosistem di Pontianak tuh membangun itu. Nah, di Pontianak itu band Pontianak, ekosistem di Pontianak itu saling sibuk sendiri, sehingga kedengaran lah sampai di Jakarta. Tapi itu alasan normatif lah. Alasan benarnya apa, Bil? Saya aku nanya ke Nabila nih. Alasan yang paling apa, karena memang nggak bisa tinggal di Jakarta atau memang apa gitu? Kenapa Pontianak dipilih gitu? Karena gimana ya, pernah dengar nggak bisa biar gimana pun tetap Jakarta itu sentral kayak Oke. gitu. Karena gini kan, sorry aku potong. Label itu bukan cuma mendistribusi musik, tapi juga bisa juga bisa meng-create acara kalian, kemudian brandingnya kalian, Banyak kemudian hal ya. banyak hal sekali. Kemudian menyusun jadwal manggung bahkan dan lain-lain. Apa karena kalian tidak berkenan untuk masuk ke korporat atau memang stay di indie nih? Arahku sih ke situ tuh. Apakah memang kalian memilih oke, aku tetap pada jalurnya indie? Kami yakin sih kalau di major label di Jakarta pun musik Manjaka ini tidak akan diterima. Nggak, bukan Tapi belum tentu. konsumsi. Iya sih, belum tentu. Ada Tapi walaupun Hari itu bisa diterima loh. Dengan banyak sekali yang menolak, akhirnya dia bisa diterima oleh Sony gitu kan? dia pop jazz ya. Mungkin lebih enak masuknya. Kalau Manjakan itu gimana? Lu nggak yakin Kalau kita ya? nggak yakin sih, tapi kalau orang di luar Manjakan ini bilang ada kemungkinan, Iya. ya syukur, berarti Berarti kita nggak putus asa. Iya. Gitu. Ya mungkin kemungkinan kecil. Kayak mungkin kita akan stay di luar, maksudnya dalam pakai semester. Misalnya nih, dalam 3 bulan kita akan stay di Bandung karena ada event sekian tanggal sekian itu pulang di Pontianak. itu by event lah ya. By event. By event ya. Kayak gitu. Kalau untuk pindah sih untuk saat ini mungkin belum. Ya karena corona juga kan. Nah, kalau ditanya sebelum corona pun memang belum. Alasannya kita maksimalkan dulu yang di sini. Oh, oke. Senjata yang kita punya itu kita maksimalkan dulu dari sini. Dan kita di sini juga tetap bisa melakukan tour keluar. Misalnya kayak 2 minggu kita di Pulau Jawa, 2 minggu kita di Sulawesi misalnya. Dan pengalaman lucu tuh kita pernah 1 minggu atau 2 minggu di Jakarta. 2 minggu Jakarta Bandung waktu itu tour. Nabila ngeluh sampai jerawatan ya waktu itu ya. Kan dia bilang karena air di sana. Apa sugesti. Terus sakit lah, muntaber gitu. Karena cocok makanan. Entah udah Udara, shock, makanan. udah apa nggak ngerti. Ya kayak gitulah. Jadi sampai terucap oleh Nabila, kalau disuruh tinggal di Jakarta ya nggak mau. Paling di pinggiran Jakarta misalnya di Bogor, di Bandung, yang masih bisa dilewati jalur darat. Ya itu terlintas ngomong karena kondisinya Tapi waktu itu bagian dari ya Jakarta nanti-nantilah gitulah ya. Bagian dari salah satu pilihan yang akhirnya tidak membuat Jakarta sebagai pilihan utama begitu untuk stay dan meniti karir gitu ya. Kalau disuruh misalnya ada pilihan antara Jakarta dan ini atau kota ini tetap milih bukan Jakarta, kecuali nggak ada pilihan cuma di Jakarta. Ya oke, kita akan stay, tapi dengan catatan kalau pulang gitu. Oke, itu tadi bicara soal Manjakani. Nah, aku ke fokus single Asmara Weda. Asmara Weda memang apa ya, kayak punya magnet besar lah ya untuk menggait orang mengenal Manjakani. Dan pernah ngeliat playlist di Spotify enggak? Asmara Weda itu kalau
kalau nggak salah ya, kalau yang punya lagunya itu dikabarin berapa yang dengar. Iya. Nah, aku dengar dari teman yang kerja di Spotify itu udah 100 ribuan yang dengar, lebih bahkan. Oh itu aku nanyanya 2000 berapa ya? 2019 awal gitu. Nah, udah pernah ngecek sendiri nggak kira-kira? Sebulan lalu sih ngecek udah yang Asmara Weda itu 1.500.000 ya? Luar biasa. Kalau itu Asmara Weda. Kalau yang lain belum, single-single yang lain belum. Nah, Asmara Weda itu ceritain dong ininya, lahirnya gimana? Kalau ditanya tentang lagu Asmara Weda, memang kita tuh kayak gimana ya, lagu Asmara Weda nih karena lagu pertama kan, jadi emang Sungguh-sungguh ya? dibilang sungguh-sungguh, dibilang banyak mikir, Bingung. enggak Berantem juga. Iya, Oh, Bang. pertama nih bang soalnya kan, jadi ini kita mau kemana, mau ngapain? Bahkan menyelesaikan satu bait aja Iya. sempat berantem nggak? Sempat, entah itu karena mood, karena tempat, karena berdua ya. Ah. Jadi kita nggak workshop di studio, kita bisa workshop di Dimana tepi jalan pun, kayak gini atau di Bahkan warung buat kopi. melodinya sendiri itu di warung kopi tepi jalan waktu itu, di Kombi Podomoro malah waktu itu. Oke. Ada lirik, terus langsung Bukan kopi eksekusi. stelsel. Oh ya, stelsel ya, sorry salah. Jadi ada lirik di lagi rio-rionya tepi jalan, padat sekali kan. Boleh nih kayak gini ya? Jadi pertama kali ngebuat Manjakani itu kan kita nggak tahu ya harus nulis lagu yang seperti apa, cara menulis lagu itu seperti apa. Masih kayak cari jati diri gitu kan. Nah, Tapi oke juga gitu loh. nah kan nih Kok karena bisa seperti itu? Kalau tadi Nabila aku mention kata-katanya soal masih cari jati diri, kenapa oke sekali gitu? nah ini kenapa oke tuh karena bukan kami yang nulis. Jadi kalau misalnya ada ngebuka YouTube-nya Manjakani kan di deskripsi ada tuh Ya. lirik oleh. Nah, Iya. kebetulan saya dari SMA emang di lingkaran Taman Budaya besar di teater. Ketika ketemu Nabila, saya juga mengajak Nabila untuk ke teater di bidang musik pertunjukan gitu. Oke. Jadi ruang lingkupnya musik Manjakani juga sedikit banyak tuh terpengaruh dari adegan-adegan dari naskah-naskah teater. Nah, yang kebetulan yang menulis lirik itu adalah seorang aktor dari teater itu, namanya Arif Setiawan. Makanya KBBI banget ya. Eh, Sekali ngeliat kalau nyari apa setiap kata di lirik itu ya. ada artinya tuh. Nah itulah sampai di album pertama ini kebanyakan tuh memang dari berbagai macam penulis, bukan cuma dari satu orang. Oke. Itu terjadi ketika Kalian mau bikin musikalisasi puisi atau gimana sih? nah Atau memang belum pede untuk menulis sendiri atau apa gitu sebenarnya? sedang belajar lebih tepatnya. Sedang belajar, dan sebenarnya ada sih di album pertama ini Yang akan untuk tulis. yang tulis, ada tulisannya. Cuma memang kebanyakan itu karena gimana ya, kita tuh Dulu kan kita Kurang pede. Iya, kurang pede dan sedang belajar. Jadi teman-teman di lingkaran itu kayak nih, lalu satu-satunya Torpan, aku punya ya, tulisan kayak ini nih. supportnya itu, jadi kita Pan, nggak Support system kalian keren kali ya. Ada body system, bukan support system aja, body system. Sistem pertemanannya itu keren sekali sebenarnya. Iya, orang-orang di belakang nih Manjakani yang hebat ya. sebenarnya. Dari teman, dari tim manajemen. Kita juga pernah mau bubar waktu itu waktu pacaran. Karena udah mau putus. Oh, udah oke. putus malah ya, gitu. Dan itulah ya, teman orang di belakang manajemen itu mencoba menyatukan lagi. Oke, berarti memang selain support system, body system yang bisa menyatukan Manjakani dari hampir putus secara hubungan, akhirnya jalan sampai sekarang, dan Alhamdulillah. Topan Junior akan lahir bulan berapa? Kemungkinan September gitu. September lah ya. Oke. Nah, minum dulu nih. Ayo, Dok. Ada yang mau nanya nggak kira-kira? Ada yang mau nanya dah. Mamang mungkin? Silakan. Anak senja dan anak kopi. Oke. Kita bakal ngobrol lagi soal di 2020 ini kan sepi ya. Jam sepi, wedding nggak ada. Iya.
wedding nggak ada, kemudian festival nggak ada, kayak gitu. Ada pun waktu itu awal-awal Januari, Februari yang di Iya. Mahkota waktu itu ya. Sempat ada. Di Hotel Mahkota masih sempat lah, masih ada satu kali, itu pun terakhirnya ada festival gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh Manjangan ini? Selain musik kita jualan kue kemarin. Sempat jualan kue. Oke. Dan bahkan pengen diteruskan setelah corona pun pengen tetap jalan. Nama brandnya juga Manjangan nih? Bang, enggak. Nama brandnya Tar Kasih. Jadi itu tar susu yang kita produksi sendiri dan ngantar juga sendiri. Berawal dari ngidam kok. Berawal dari ngidam. Bikin Jadi barang sendiri. ya. Produksinya banyak sampai sekarang. Kebetulan kemarin libur kan karena lebaran. Hmm. Nah, karena lama libur itu jadi mulai malas untuk memulai. Pertanyaan. Jadi masih dalam suasana libur lah kita nih. Ya itu. Itu kalau di luar musik ya bang, Ah, kita sempat jualan kue di rumah. Ngajar private Ya, musik juga masih ada. tapi sekarang masih. berarti dua laki bini yang ngajar bareng musik sama-sama. Nah, kebetulan Kan sama-sama prodi seni kan? ya, Lulusan seni kan ya? iya, kebetulan di satu rumah itu ada yang diajar itu cewek dan cowok. Hmm. Jadi yang cowok saya ngajar, yang cewek ambil ngajar. Nah, ini yang menarik nih. Saya punya kawan banyak di KJ, anak seni, gitu. Terlepas dari mata kuliah mata seni yang mereka bilang susah macam-macam lah. Yang mau saya tanyakan tuh cuma satu sebenarnya. Kayak mana orang seni saling mengutarakan cinta tuh kayak mana? Banyak orang bilang pakai lagu, pakai puisi. Tapi kadang-kadang ada yang out of the box, out of the context, yang oh iya ya keren pantas ya orang seni nih gitu. Waktu dulu tuh gimana, Bil? Tadi Kayaknya anak Oke, musik ketemu. nggak gitu loh, Be. Bil, aku suka sama kau, yuk kita jalan gitu kan. Nggak ada ini ya. Tidak ada. Nggak ada kaitannya dengan musik tuh bang, dengan kita Maksudnya yang menyatakan cinta tuh yang nggak. di luar konsep tuh tidak ada ya, biasa tidak kayak orang normal. Kayak orang normal ya. Nah itu makanya kadang-kadang orang seni itu sama kayak ya Manjangani sendiri lah yang bilang bahwa tidak ada unsur senja, unsur kopi, unsur hujan dan lain-lain yang diidentikan dengan lagu anak-anak senja. JRX juga pada saat nulis lagu dengan Superman is Dead, dia menyatakan cinta dengan tidak ada kata cinta di dalam liriknya. Terus ada beberapa band lain juga seperti itu. Ya afternoon ya gitu. Iya, Afternoon juga ya betul. Menyatakan cinta kepada seseorang dari lagunya misalnya, menceritakan kisah cintanya misalnya, tapi tidak ada kata cinta, tidak ada kata-kata yang apa namanya To the point gitu ya. mengidentikan dengan itu gitu loh. Hanya ya tipis-tipis lah istilahnya seperti itu. Apakah kenapa sih tabu atau apa sih sebenarnya? Kalau dari kalian nih tabu atau gimana? Atau pengen orang berpikir dulu? Kan tidak mencantumkan kata cinta ya? Pengen orang berpikir atau gimana sih? Itu pilihan sih, pilihan si penulis. Ketika tidak memasukkan kata cinta atau memasukkan kata cinta, itu pilihan. Kayak cinta tuh bisa disebutkan dengan arti yang lain, dengan kata yang lain, atau dengan kalimat yang lain, sehingga artinya satu kalimat itu cinta. Nah itu tinggal si perspektifnya si penulis sih. Dan act out-nya dari penyanyi dan musisinya ya berarti? iya, tapi ada juga sang penulis, tipikal penulis yang oh ini mau dibuat mikir dulu, kayak gitu. Bill? Kalau cinta nggak perlu dibilang cinta sih, kalau emang cinta perempuan nggak biasa perlu gitu kan? bilang. Iya. Kalau ngasih tahu kau cinta sama aku, tindakan kau mana gitu ya? Iya, tapi Nah, itu. kalau memang cinta sayang, nggak perlu setiap hari sih bilang cinta sayang. Jadi agak geli ya kalau kita Iya. dengar-dengar setiap hari gitu ya. Kalau di penulisan lagu ketika bilang cinta tidak menarik, tapi ketika bilang Iya rasanya tuh gitu. aku memujamu seperti bulan, aku Udah tak mau untuk lagi yang dah, merindukan bulan misalnya. Udah tak mau lagi dah mempertimbangkan bulan tuh. Nah itu contoh. Jadi kalau bilang aku cintaimu itu ya biasa sih. Tapi ada juga dengan faktor aku mencintaimu dengan sederhana. Tapi dibalut dengan melodi vokal yang Iya.
yang notasinya tuh nggak biasa mungkin, atau pemilihan notasi yang nggak biasa sehingga bisa memunculkan rasa yang baru. Nah, rasa yang fresh. Menciptakan rasa dalam musik kalian tuh kayak mana caranya? Terjun langsung, merasakan langsung, atau ada ritual tersendiri nggak sih? Ya terus selain berantem lah ya. Selain berantem, karena memang kalau musisi-musisi lain juga menyebutkan seperti itu. Musik itu lahir dari setiap apa yang kita rasakan katanya ya. Kekecewaan, kesenangan, kesedihan, bahagia dan lain-lain seperti itu. Nah, masukkan item itu tuh gimana ke dalam lagu? Masukkan rasa ke dalam. Ketika ngebuatnya apa ketika ngebawakan? Yang bisa membuat, bisa membawakannya. Membawakannya kan bukan cuma tinggal kita nyanyikan dan lain-lain, harus ada act out sendiri, ada cara sendiri seperti itu. Kalau pakai kasih contoh satu bait lagu Asmara Weda ya, menderita derita, itu kalau dari segi teori musiknya itu ada chord yang tidak wajar, sehingga muncullah derita. Tapi itu pun tidak sengaja. Berarti bukan cuman chord minor aja ya? Ada chord yang membuat itu menjadi sedih, itu bukan hanya chord minor. Berarti ada banyak. Ada unsur lain ya? Iya. Minor bukan berarti sedih gitu. Minor juga bukan berarti sedih. Jadi dan itu pun kita sadari setelah membuat itu, kayak ini dapat yang menderitanya. Setelah sudah dinyanyikan full gitu. Tapi pas kita ngebuatnya enggak sadar. Maksudnya bukan enggak sadar itu, tapi enggak sadar kalau itu tuh. Ternyata gitu, enggak sadar ternyata benar gitu. Kalau sebenarnya kalau dibilang dengan teori-teorian, kita tuh lebih ke gimana ya, feel terutama bila kalau buat nada. Biasanya kan kalau departemen musik dan vokal ini kan Bang Opan itu fokus ke gitar, bagian komposisi gitar. Terus di awal-awal Asmara Weda untuk melodi segala macam Nabila buat. Nabila tuh sederhana sebenarnya kalau buat melodi itu yang kita tuh bisa lepas dulu gitu, kita yang nyaman dulu. Kalau teori-teori itu bisa setelah udah jadi mungkin baru bisa kita analisis nih, kayak Bang Opa tadi ternyata gitu kan, ternyata cocok gitu seperti ini. Sebenarnya kalau pemilihan melodi yang kata orang gimana sih, kayak yang Bang Opan bilang ada rasa yang buat mungkin rasanya jadi baru, jadi segar. Susah memang jelasinnya ini Bang. Tapi, susah dideskripsikan lah. Tapi emang kuncinya itu yang ngapain buat yang ribet-ribet kan kalau kita sendiri susah. Bagaimana orang lain mau dengarnya nyaman ya enggak? Kalau kita sendiri enggak nyaman gitu. Ngalir gak sih? Nah, aku mau nanya ke hal yang pribadi nih. Tadi kan Nabila, kapan nih orangnya gimana di rumah gitu? Dia romantis nggak sih? Seperti lirik, seperti musik yang dibawakan? Enggak ya? Nggak ada romantis. Dari pacaran ya bahkan? Enggak ya memang. Iya, dari pacaran memang enggak. Cuman orang tuh bilangnya, curiganya tuh kita romantis, mesra. Enggak ya Bang? Enggak. Bahkan kita sendiri bukan orang yang gitu. Kalau dari tindakan ya, itu tadi ya, balik ke tindakan tadi ya. Iya, dari pacaran tuh mungkin karena ngeband berdua pasangan, jadi orang lain romantis ya. Padahal sebenarnya itu sebenarnya enggak. Biasa aja. Nggak tahu. Oke, ada beberapa hal yang mau kutanyakan lagi sebenarnya. Ada yang pertama tuh soal ini, industri musik di Pontianak ini terutama indie lagi menggeliat di 2017 sampai sekarang lah. Ada banyak band-band baru ataupun band-band lama yang kemudian menciptakan band baru. Gara-gara genrenya beda misalnya. Dia pindah gitu kan. Adalah satu gitaris teman saya juga gitu yang dari genre
agak-agak rock gitu, masuk ke pop, masuk ke rock gitu. Dia gitaris dan bikin band baru gitu kan sama-sama kawan-kawannya. Nah, yang mau kutanyakan adalah geliat musik di Pontianak ini apakah seperti kelihatannya atau memang ya landai-landai ya sebenarnya? Seperti kelihatannya tuh Ya itu mulai berkembang di Mulai media banyak sosial, pelakunya ya? Mulai banyak di media pelakunya. sosial gitu. kalau sebelum corona 3 tahun 4 tahun belakang kemarin sebelum itu corona setuju. oke. Ini setuju Eh, ya. Untuk pribadi itu yang diharapkan sih, karena biar banyak lawan, Pilihannya gitu. banyak pilihannya. Jadi ketika satu IO mau buat acara, ini banyak loh pilihannya, banyak pilihan yang bagus-bagus di Pontianak khususnya. Cuman nggak terpublish aja ya. Nggak terpublish. Nah itu dia balik ke itu tadi pertanyaan di awal tuh, kenapa nggak milih Jakarta gitu kan? Terpublish secara nasional. Iya, secara nasional. Secara nasional. Kalau secara nasional itu jalannya beda aja sih. Kayak terus buat karya, terus cari peluang, terus Memasarkan. ketika merilis sesuatu media-media itu udah dirilis, buat press release-nya itu juga yang kita pelajari sih awal-awal membuat Manjangan nih. Kita disuruh belajar itu, disuruh belajar Berjejaring. berkenalan sama orang walaupun nggak kenal gitu. Walaupun cuma lewat medsos. Banjakan itu pasti punya setiap band pasti punya sosok yang apa ya, kayak slang ada namanya Bim ya, Bunda siapa? Bunda IP, sorry. Terus kalau Banjakan ini siapa sih sosok yang into lah Itu. ke Manjakani yang selalu memberikan wejangan atau menjadi inspirasinya Manjakani begitu? Kebetulan beliau tuh manajer Manjakan. Itu terhitung sejak Sebut dong namanya. 2016 2016. itu Sebut namanya dong namanya. Biar dari Arbian Oktora. Arbian Oktora. Dia sampai sekarang basisnya Seponi. Nah, dia yang mengajarkan kita banyak hal tentang tadi kenalan. Kalau sebelum merilis sesuatu itu apa yang harus kita lakukan. Kalau sebelum bertemu dia, ya kalau rilis ya. Kalau sekarang tuh Ada timingnya ya. Nah, lebih teratur ya. lebih teratur, terstruktur. Poin-poin apa nih yang harus dilihat kita sebagai band? Kita harus peka Banyak sih sama apa? yang kita sebelumnya emang kayak nggak tahu. Manjakan itu kan 2015 Iya. 2015 tuh kita udah ada Asmarawida, udah ada. Tapi pecahnya 2016 ya. Asmarawida. Maksudnya Karena dirilis terkenalnya itu 2016 gitu loh. karena dirilis 2016 akhir. 2016 akhir. Dirilis secara resmi. Jadi setahun itu Sebelumnya kita bawa online. rekaman, cari-cari rekaman yang sempat gagal pindah tempat studio. Gitar sempat patah. Kok bisa patah? Itu emosi. Karena kecelakaan di jadi Bangun. teman-teman tuh setiap tahun tuh selalu buat acara kosong-kosong. Kecuali Oke, tahun ini. iya. Nah, di acara itu kita main. Kebetulan acaranya di Kanopi. Selesai soundcheck, gitar stay di atas panggung kan. 5 menit mau dipanggil jadi 5 menit sebelum kita dipanggil, baru speaker yang pakai tiang Iya. itu jatuh. Dan nimpa. Tiangnya patah dan nimpa gitar kita berdua. Nah, dari situ tuh gitar Bilang mood nggak? pasti. Bilang. Itu gitar siapa waktu itu? nangis loh Bang. Dua. Dua-duanya. Oh, dua-duanya kena. Dua-duanya. Luar biasa. Jadi itu setelah kita punya gitar sendiri ya. Ya itu udah gitar Karena sendiri sebelumnya itu. kita minjam gitar yang Cerita awal manggung ya. Jadi kalau ada tawaran ayo main di komunitas-komunitas yang kita emang tujuannya nih buat orang kenal dulu nih Manjakan. Jadi siapa ayo aku boleh nggak main di acara ini, jadi sering kayak gitu. Tapi syaratnya ya kita harus punya gitar kan. Karena waktu itu kita emang belum punya gitar ya. yang proper di atas panggung. Jadi akhirnya kemarin gimana? Pas patah digantiin atau Nah, pas patah sebenarnya itu bukan itu pasti hilang mood ya? lebih ini sih, hatinya hancur sih. Sedih. Kecewa, kemudian itu kan turunannya yang hilang mood, main juga hilang rasa lah. Iya, Nggak main dah banget. udah nggak main. Ada sih Itu- gitar tapi emang nggak bisa main emang.
kita dulu sempat batal main di satu kampus gara-gara nggak dapat pinjaman gitar. Itu pernah. Dah sekali punya gitar, saya ada dikasih gitar oleh sahabat saya dan Nabila tuh beli gitar pakai uang beasiswanya. Jadi kita udah punya sendiri nih. Berapa bulan setelah punya gitar sendiri dapat kejadian itu. Nah setelah itu dari panitia 00 dan teman-teman di lingkaran tuh kayak mengumpulkan dana lah buat kita berdua tanpa sepengetahuan kita dan kita pun nggak minta sebenarnya, tapi bukan kesalahan mereka gitu. bukan kesalahan mereka, jadi inisiatif mereka mengumpulkan itu dan akhirnya dapatlah kita berdua. Dan itulah salah satu alasan aku yakin kenapa kalian nggak mau meninggalkan Pontianak. Iya kan? Karena belum tentu di Jakarta ada orang macam budak-budak macam itu tuh yang bisa mikirkan kita. Contoh tadi kita mau putus tak jadi, udah putus sih, tapi nyambung balik lagi gitu. Gitar patah, akhirnya budak-budak gotong royong, ngumpulkan, nyumbang gitu. Tak ada barang itu di Jakarta tuh. Kecuali lah memang Manjakani udah sebesar Titik Puspa gitu ya, atau udah sebesar nama-nama band yang besar di Jakarta seperti itu. Terlalu sayang sama Pontianak gitu ya Bang. Ya alasannya mungkin seperti itu. Salah satu. Itu yang kutangkap dari obrolan kita di awal depan tadi itu. Salah satunya itu. Nah, Manjakani punya riders sendiri nggak? Kalau misalnya untuk manggung? Teknis ya, kalau teknis ya kayak sound yang memadai, terus apa sih? Kayak air minum pas soundcheck. Kadang kan Tidak ada merek tertentu ya? Nggak ada. Kadang kan soundcheck tuh Mineral cukup mineral lah ya. Mineral. Oh kalau Nabila dia nggak minum aqua dari dulu sih, dari sebelum di Manjakani. Sorry, dia nggak minum brand A itu. Tapi nggak apa-apa, masuk aja. Dia nggak minum brand A itu. Tapi karena brand memang P ini. karena memang nggak cocok sama dia. Apa sugestinya itu mual ya. Tapi kok saya Aneh ya. dia aneh. Selain merek itu Selain merek itu oke. agak penting kan Yang sih. agak manis-manis tuh oke, tidak masalah ya. Selain itu. Yang mana tahu mineralnya mau nyumbang Iya nih. kan? donasi atau Prim A Brand mau P. mendonasi di podcast kita nih. Nah, cemilan-cemilan gitu lah. Paling cemilan, tapi enggak khusus minta ya. Enggak khusus minta, kecuali yang dilarang tadi ya. Aqua jangan seperti itu. Kalau kita ngeliat event nih, kalau eventnya sekelas kampus, pengen lihat lagi sponsornya banyak nggak? Oh kalau sponsornya nggak banyak, ya kolektifkan kampus, kira paling sediakan cemilan. Gitu. Tapi kalau ngeliat eventnya kayak korporat atau event-event yang sponsor yang besar, Sikat ya Bang. kita nulis kayak The list ya. Apa biasanya? Apa biasanya listnya? susu-susu yang lambang naga tapi gambar beruang. Oh kayak iya. gitu. Terus Ya susunya susu sapi ya enggak? Oke. snack. Nggak sebut ya ambil brand gitu. Oh, iya. Emang prioritas kok sini nih. buah, itu lah standar 4 lah. saat 5 sempurna gitu. Yang nggak susah dicari sih. Yang nggak susah dicari. Ada nggak? Kan kalian bukan cuma di Pontianak manggung ya? Pernah sempat di Bandung ya? Sempat di Bandung. Terus di mana kota mana lagi? Jawa udah semua, Sumatera udah semua. Udah keliling ya. Nah, Iya. ada nggak yang riders yang wajib ada di sana yang mungkin kalian pengen nih, misalnya ke Bandung pengen makan apa gitu, terus kalian masukkan dalam list riders gitu? Itu belum pernah sih. Belum. Ide bagus juga tuh ya. Iya, di bawah. Makasih, Bang. Paling Nah. kalau pakai handuk ya biasanya kita Iya. minta handuk. Handuk dingin atau Handuk kecil, handuk kecil untuk tapi yang tidak basah. Yang tidak basah. Kering. Oke, aku udah macam Mio ya nanya. Boleh buat itu. Karena dulu aku ngurus band masalahnya. Oh, siapa? Dulu ada juara Dream Band Mero. Oh, iya tahu. Sempat ngurus itu ya? Orang Pontianak kan anak Pak siapa ya yang direktur Bang Albar dulu sempat ngurus itu. Saya belum belajar musik tuh. Iya Bang ya. Tuh nanti gua ada. Tuh ada. Iya. Udah berani sebut lah. Aku sempat ngurus di mereka dan baru juara Dream Band langsung ridersnya banyak. Iya. Ridersnya banyak sekali. Luar biasa lah pokoknya. Tapi ya memang seperti itu karena mereka hadir di nasional kan. Iya. Kemudian untuk menjaga keterkenalan mereka akhirnya seperti itu, diminta riders yang sesuai keinginan mereka menjaga mood juga. Nah,
pertanyaan kedua dari sisi manggung nih, ada ritual khusus nggak Nabila atau Topan? Sebelum dari booth, naik tangga, kemudian duduk, megang gitar atau berdiri megang gitar, ada ritual tersendiri nggak? Ada bang. Berdoa tuh udah pasti. Doa pasti. Kalau masih pacaran, tapi kalau setelah nikah Mereka berdoa dan pelukan. berpelukan. doa pelukan. Itu ada waktu khusus yang kalian untuk diri sendiri nggak? Misalnya Nabila ke pojokan, diam dulu, Biasanya tuh kan, Topan ke pojokan, diam dulu gitu. biasanya tuh ada dapat ruangan Ya biasa. backstage gitu kan. Hmm. Di situ kita kayak pemanasan, biar panas sendiri loh. Tergantung situasi. Penyanyi nih sama musisi atau gitaris misalnya, pemanasannya apa? Ayu kah? Ya standar lah. Gitu. Atau gini-gini ke tangan kah? Kalau Standar. drummer nggak tahu ya, tapi karena berhubung kita nyanyi sambil Drummer main stick. gitar, jadi kita biasanya teriak-teriak. Biar panas dulu kayak Biar motor kan. panas dulu. Pagi-pagi kalau langsung dijalankan kan. Jadi harus panas. Atau apa? Gerak-gerak, Mereka nggak senam-senam. romantis masalahnya. Mereka nggak romantis. Jadi buat penonton Cakap Buntal di Rumah Jurnalis Pontianak, bagi yang suka baper dengar lagu-lagu mereka tuh aslinya ya kayak gini lah, kayak budak-budak Pontianak biasa lah, nggak sampai gimana-gimana gitu, nggak gimana-gimana. Nah, apa yang kalian hasilkan di akhir-akhir ini? Mungkin untuk di 2020 ada karya terbaru atau apa Kita yang lagi mau- dibikin? Kemarin terus. Kita pengen rilis album sudah ini sebenarnya udah waktunya Sebenarnya kemarin, cuman karena pandemi ini jadi tertunda. kayak ditunda sebentar. Ada lagu baru? Ada di album nanti ada tambahan 4 lagu baru. 4 lagu baru. Kemarin berapa? Dengan total berarti 10 lagu. 7. 7. Total 7. Kemarin sempat merilis video musik Sabda Rindu di malam lebaran. Ya. Terus yang baru dirilis kemarin. Lagu. Ya Semaraweda tetap ada. Tetap ada di dalam. Sudah. Versi di album. Iya, tapi versi album. Karena kita rekaman versi album, jadi biar nggak belang kan yang di Spotify itu versi 2016 itu kan. Oke, di pertanyaan terakhir, kira-kira kita nggak cuma ngomong 2020 lah, karena udah agak susah. Kalau ngomong 2020 ini Susah banyak ya. yang dipospon, banyak yang di cancel. Kita ngomong 2021. Kalau stand up comedian itu pasti ada yang namanya show tunggal spesial. Manjakani? Ada rencana untuk itu Ada rencana, cuma belum tahu apa. Sangat ada. di Pontianak? Itu Belum tahu. belum tahu. Kemungkinan Pontianak tetap ada, tapi kalau untuk di luar belum tahu. Nggak nyoba untuk berkolaborasi gitu, kayak misalnya 420 mereka yang mengurus sendiri, mereka yang ngatur lagunya sendiri, kemudian ngurus panggung sendiri, bahkan yang mereka harus jual di booth sebelum masuk ke panggung gitu kepada penonton, mereka juga yang mengurus sendiri. Apakah mengambil langkah indie seperti itu atau Sebenarnya dari kemarin itu udah kita lakukan sih. Cuman kalau 420 kan skalanya lebih besar. Karena penontonnya bisa ribuan, Dia udah kayak tour ya. panggungnya lebih besar. Kalau yang kemarin kita lakukan tuh kayak kita pernah rilis video klip Semaraweda waktu itu. Kita buat rilis partinya di halaman parkiran yang semuanya kita buat sendiri. Oke. Kota pertama dan kota terakhir. Selain Pontianak ya, kota pertamanya ya. Anggaplah Pontianak, udahlah pastilah misalnya begitu. Tapi kalau pengen di luar Pontianak, kota mana yang akan kalian kunjungi untuk show spesial kalian? Kota pertama dan kota terakhirnya di mana? Di Indonesia nih. Ya mana tahu ada rezeki kan, yang nonton Cakap Buntal Amin. Mana bang? mau ngendorse gitu loh, atau jadi promotornya. Timur sih, daerah timur. Papua, Ya dimanapun. timur. Ambon, Ya, gitu ya. pengen itu sih. Pertamanya, Terakhir. Terakhirnya di situ. pertama Pertama ya di barat, ke timur. berarti dari barat ke timur ya.
Oke. Pengen sekali. Oke, Nabila, terima kasih, Topan, terima kasih. Semoga dedek bayinya nanti lahir dengan selamat, jadi anak yang soleh atau soleha, Amin. dan karya-karyanya juga didengar oleh setiap orang. Dan mungkin pas lahir gitu kan, karena anak musisi langsung OE-nya tuh bernada Iya, gitu. kan bagus ya. Oke, sekali lagi terima kasih buat semua yang nonton. Inilah dia Manja Kami yang sudah berkenan hadir di sini, dan kami tidak di-endorse oleh apapun. Yang kalian lihat, kami hanya mengundang. Dan oh iya, mungkin banyak kalian nggak tahu bahwa sebagian besar AdSense kita ini di Rumah Jurnalis Pontianak, di channel YouTube kami, itu bakal kita sumbangkan buat orang-orang yang terdampak COVID-19. Kemarin kita juga ada bergerak ke fotografer lepas, kemudian kita bantu juga musisi-musisi senior, bantu apa, beras, kemudian paket sembako lah intinya gitu. Jadi karena situasi dan kondisi yang memaksa kita seperti ini, akhirnya kita bergerak. Semoga AdSense banyak dan sebagiannya kita bagikan untuk kalian semua. Amin. Yang terdampak COVID-19. Akhir kata, saya Edo Buntal ucapkan terima kasih. Ciao, salam cakap buntal.